Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih Mr. Bram yang punya channel ini ya. Topiknya bisa memberi di saat serba kekurangan itu luar biasa. Itu topiknya. Di dalam video yang singkat ini saya terkesima, sangat menyentuh bila kita saksikan. Jadi sahabat seiman boleh dibuka ya channelnya Mr. Bram, sangat bagus sekali untuk di follow ya, sangat menyentuh hati. Di mana seorang ibu-ibu berdagang makanan ringan ya, bakso atau soto lah begitu ya. Namun di saat dia sedang sibuk berdagang, ada orang keamanan, kata uang keamanan, bayar, kalau tidak saya usir, pindah dari sini. Namun dia mohon maaf karena belum ada, dijanjikan hari esoknya, kalau tidak maka akan diusir. Sangat kejam sekali. Di samping itu, seiring berjalannya waktu, ada seorang ibu dengan seorang anak membeli satu porsi karena kelaparan. Namun kenapa tidak dua porsi? Si ibu menjawab, saya tidak punya uang, hanya cukup satu porsi. Akhirnya dengan ikhlas dia memberikan dua porsi dan satunya tidak perlu dibayar, katanya. Luar biasa ya. Ini yang luar biasa ya. Dan ditambah sebagai penutup dari video ini, Mr. Bram itu sebagai pembeli dia menghadiahkan uang 10 juta. Luar biasa ya. Mudah-mudahan amanah ya Mr. Bram ya. Percayalah sahabat seiman, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari memberi pada saat kita serba kekurangan. Itu lebih utama. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antaranya ada tiga ya, ada tiga pokok minimal gitu kan. Yang pertama, manakala kita memberi di saat susah maupun sedang lapang, itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan pahala surga. Ingat, catat baik-baik. Yang pertama, ampunan dan pahala surga bagi orang-orang yang bertakwa, yang mampu membelanjakan rezekinya di jalan Allah untuk berbagi, berimpak dan lain sebagainya, walaupun di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin anduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu artinya surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bersegeralah kalian, kata Allah, orang-orang yang bertakwa, mencari ampunan dan pahala surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa dimaksud Allah dalam ayat ini? Yakni orang yang berusaha semampunya untuk berbagi, berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan serba kekurangan itu luar biasa, sebagaimana yang dikatakan di dalam channelnya Mr. Bram ini. Luar biasa. Yang kedua, manfaatnya bagi kita manakala kita berinfak di dalam keadaan susah maupun lapang, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Tagabun ayat 17 kalau nggak salah. Intuk ridullah qadun hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan melipat gandakan balasannya. Luar biasa. Tunggu apa lagi saudara-saudara kita? Mari kita berbagi. Lihatlah di kanan kiri kita mungkin ada anak yatim, mungkin ada fakir miskin, mungkin ada orang meminta-minta ke rumah kita, baik itu dikenal atau tidak.
ya, baik benar atau tidak dia memerlukan, mari kita berbagi sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ya, intuk ridullah qadun hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Kata Allah, sesungguhnya akan diampuni dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan rezekinya, termasuk pahala-pahala. Di dalam ayat lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah bagaikan sebutir biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Artinya dikelipatkan 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan kadar keikhlasan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'asana billah fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah begitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Tunggu apa lagi saudara-saudaraku yang seiman? Mari kita manfaatkan kesempatan ini selagi kita masih hidup. Kita berusaha berinfak karena inilah harta hasil keringat kita, hasil apa yang kita usahakan, hasil bisnis ataupun hasil cocok tanam kita, kita keluarkan untuk berbagi walaupun sedikit. Ya, kita beri sebagai perhatian kita kepada sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat banyak sekali berinfaklah, ya. Ya, di dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, kata Allah. Wahai orang yang beriman, kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berinfak sebelum ajal menjemput di antara kalian. Karena nanti ketika kita sudah meninggal di alam kubur, di dalam riwayat surat Al-Munafikun yang saya bacakan ini, nanti kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan, diminta hidup kembali. Allah bertanya, untuk apa kalian kalau dihidupkan kembali? Saya ingin berinfak dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Belum dikatakan sholat, belum dikatakan haji, umroh, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi permintaan kita di saat kita di alam kubur ataupun ketika sudah meninggal, kita minta kepada Allah SWT untuk dihidupkan agar bisa berinfak. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Luar biasa. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan ini. Terlebih itu, kita perlu menyadari bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan dari harta yang kita miliki, kata Allah, di dalam harta mereka itu hak orang, ada hak orang miskin, baik orang itu meminta ataupun tidak meminta. Ada orang kadang-kadang malu meminta, ya, malu, ya, tidak terbiasa, biarlah ditahan, ya, dengan sabar kemiskinan itu, ketiadaan, serba kekurangan itu, tapi didiamkan, ya. Ini maksud Allah, baik orang itu meminta ataupun tidak. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Itu, ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 19 dikatakan setiap rezeki mereka itu ada hak orang lain. Dan percayalah bahwa infak yang kita bagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat diutamakan untuk memperbaiki amal kebajikan kita. Dan belum sempurna, kata Allah, amal kebajikan atau pahala surga seseorang manakala dia masih pelit. Sebagaimana dari dalam surah Ali Imran ayat 92, lantana lul biru hatta tumpiku mimma tuhibbun wa ma tumpiku min sa'in fa innallaha bihi alim. Gitu di dalam surah Ali Imran ayat 92. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan semoga amanah kita mendengarkan ini dan ada manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.